Kita sudah memasuki hari Minggu pertama ya di tahun baru yang baru menurut tradisi orang Tionghoa ya Imlek. Kita percaya tahun ini adalah tahun berkat melimpah bagi kita semua. Amin. Ya, semua gereja yang di bawah kasih karunia temanya enggak ada yang buruk Bapak Ibu Saudara. Semuanya baik-baik. Amin. Ya, mulai dari gereja senior kita Pastor Prince ya temanya much more, lebih lagi. Tahun ini saudara dan saya didoakan oleh Pastor Prince akan mengalami much more. Amin. Katakan much more. Ya. Lebih lagi Bapak Ibu. Bukan lebih lagi utangnya. Amin. Ya. Tapi lebih lagi kesehatannya. Lebih lagi berkat-berkatnya. Lebih lagi kebahagiaannya. Amin. Ya. Terus dari Pastor Yanuar ya, tahun ini adalah tahun menikmati hidup surga di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Ya, di surga kata Alkitab tidak ada ratap tangis, tidak ada kelaparan. Dan kita percaya di tahun ini tidak ada satupun jemaat yang kelaparan. Amin. Ya, tidak ada satupun jemaat yang berderai air mata lagi. Tuhan angkat semua masalah kita, beban kita, Tuhan lepaskan kita, Tuhan ganti setiap air mata kita dengan sorak-sorai sukacita. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, tahun ini juga gereja kita Hason Vision, kita dibawa Tuhan untuk melihat segala sesuatu itu, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Tuhan melihat hidup kita. Bahwa kita menikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau iblis berusaha membawa kita untuk melihat kenyataan, melihat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, cepat-cepat katakan ya kebenaran firman. Amin. Bukan memperkatakan hal-hal yang positif. Ada ajaran di luar sana tentang alam bawah sadar yang mengajarkan kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan positif. Bapak Ibu Saudara, perkataan baik tidak punya kuasa, tapi perkataan firman pasti berkuasa. Amin. Perkatakan firman, karena firman itu adalah kebenaran, firman itu adalah perkataan yang positif. Kalau iblis membawa kita untuk melihat omset kita yang kurang baik, iblis membawa kita untuk melihat keadaan tubuh kita yang tidak kunjung sembuh, cepat-cepat katakan firman. Aku adalah anak-anak kesayangan Tuhan yang diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Amin. Kalau Anda melihat tubuh Anda sakit, lemah, katakan oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Nah itu Bapak Ibu. Nah minggu ini, hari ini kita akan belajar dari tema Pastor Ivan, gereja Bethesda yang ada di Jakarta ya. Jadi tahun lalu saya dengan Pak Didi punya kesempatan ya diutus oleh gereja untuk datang ke seminar di gerejanya beliau. Dan ini gereja yang sangat bertumbuh sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam pengajaran kasih karunia jemaatnya luar biasa banyak ya, mungkin hampir 1000 Bapak Ibu Saudara. Dan sepertinya tahun ini juga mereka masuk tahun ke-8 ya, mereka gereja ini lahir sudah 8 tahun. Dan kemarin saya dengarkan khotbah, saya suka dengarkan khotbah gereja-gereja kasih karunia Bapak Ibu Saudara ya. Tahun ini kita juga doakan mereka kayaknya akan pindah ke tempat yang baru, yang lebih besar Bapak Ibu Saudara ya. Entah mungkin sewanya juga sudah habis atau bagaimana ya. Dan mereka akan pindah, kita sama-sama doakan. Dan tahun ini kita juga sama-sama mau pindah, amin. Pindah dari lantai 1 ke lantai 2. Kita berdoa supaya semua rencana pembangunan gereja kita berjalan dengan baik. Ya, kemarin saya sudah kasih deadline Bapak Ibu Saudara kepada beberapa kontraktor dan puji Tuhan mereka semua memperhatikan. Kemarin persis di akhir bulan sudah pada ngasih semua dan sudah selesai. Ya, nanti saya akan bagikan ke tim pembangunan gereja kita dan segera akan dieksekusi. Ya, mungkin kalau enggak Maret, April ya sekalian menunggu musim hujan reda kita akan membangun. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sedikit kesaksian, saya itu diingatkan Tuhan ya, bukan ditegur. Ya, jadi waktu kita mau membangun, saya kan ketemu dengan kontraktor-kontraktor ya, semua teman-teman juga beberapa ya ngasih peringatan. Kontraktor yang membangun gereja ini harus kontraktor yang mencintai pekerjaan Tuhan. Maksudnya tahu ini gereja sehingga ya intinya kalau ada masalah itu enggak ada ribut-ribut. Nah itu saya jadikan patokan. Setiap kali saya ketemu kontraktor, saya bilang gini,
Ya, yang penting karena ini kan gereja. Jadi nanti amit-amit misalnya di tengah jalan ada kesulitan pembayaran, ya harus sama-sama ngerti ya. Semua kontraktor satu-satu saya ingetin gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan itu ingatkan saya dalam hati. Kok kamu ini ngomong seperti itu, tidak mencerminkan Tuhanmu yang hebat. Waduh, saya langsung biak gitu mata saya. Gak usah ngomong gitu lagi. Kamu anak raja, ini rumahku, aku yang membangun. Ya, desain yang terbaik ya. Dan siapapun kontraktor aku pasti sudah menyediakan. Amin Bapak Ibu. Ya, sekarang saya berani, saya bilang, ayo cepat sini, kasih RAB-nya. Waduh Bapak Ibu saya, puji Tuhan. Nah itu, jadi Bapak Ibu saudara, kalau kita berjalan di dalam rencana Tuhan, enggak usah didiskon, enggak usah hitung-hitungan, enggak usah dikurangi. Ya, harapkan yang besar, desain hidupmu yang besar. Kalau kita tidak mampu berarti itu Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Amin. Dan karena memang kita enggak mampu, kalau kita melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita, enggak ada kekuatan kita yang bisa sampai ke sana. Amin Bapak Ibu. Ya. Rancangan Tuhan itu tadi kata pujian, jalanmu apa saudaraku, di atas jalan-jalanku. Amin. Rancanganmu melebihi rancanganku. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau percaya kepada rancangan Tuhan, rencana Tuhan, ya, kekuatan kita itu enggak nyampe ke sana. Amin. Yang ada cuma apa? Aku berserah. Amin Bapak Ibu. Yaudah, serahkan hidupmu, biarkan rencana Tuhan yang digenapi. Nanti engkau akan melihat melalui hidupmu semua orang akan diberkati. Amin. Tapi kalau rancangannya sesuai harapan kita, keterbatasan kita, ya orang akan ngomong gini, boro-boro jadi berkat buat orang, buat gereja. Buat saya aja masih kurang. Nah Bapak Ibu saudara, namun kita percaya, kita diselamatkan, kita dipanggil oleh Yesus untuk menjadi berkat. Amin. Beritahu kiri kananmu, kamu diberkati untuk jadi berkat. Amin. Ya. Tenang Bapak Ibu saudara, ini bukan karena gereja sedang membangun, tapi inilah identitas saudara dan saya di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, tahun ini Pastor Ivan di gereja Bethesda yang dia menggembalakan temanya adalah New Beginnings, ya, permulaan yang baru. Nah, tahun yang baru, permulaan yang baru. Ya, kita akan melihat apa itu New Beginnings, apa yang dimaksud dengan permulaan baru. Semua orang suka dengan yang baru, betul Bapak Ibu saudara? Ya, kecuali seorang istri nggak suka suaminya punya istri baru. Ada yang suka? Nggak ada ya kan? Suami pun sama, yang nggak suka adalah istrinya punya suami yang baru. Nah Bapak Ibu saudara ya. Tapi secara umum semua orang suka yang baru. Kita merayakan sesuatu yang baru, tahun baru, ya, baju baru, apa saja yang baru, pekerjaan baru. Biasanya sesuatu yang baru itu dirayakan, betul Bapak Ibu? Ya, pembukaan kantor yang baru, pembukaan cabang yang baru, pembukaan bisnis yang baru. Anak yang baru lahir, semuanya dirayakan, disyukuri Bapak Ibu saudara. Nah demikian juga Tuhan Bapak Ibu saudara, Tuhan suka dengan yang baru. Ya, makanya Tuhan mau bawa kita masuk di dalam permulaan perjalanan yang baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Makanya Alkitab berkata, barang siapa di dalam Yesus Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah kita lihat ayat yang pertama. Ya, saya akan sampaikan firman Tuhan ini dalam kitab Wahyu. Wah, kitab Wahyu ini bagi banyak orang adalah kitab yang menakutkan. Kitab Wahyu seringkali dikhotbahkan tentang apa Bapak Ibu saudara? Apa Pak? Akhir zaman. Wah, kalau sudah ngomong akhir zaman itu sepertinya sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu saudara ya. Kalau Pak Pendeta khotbah tentang Wahyu, tema gerejanya akhir zaman, itu pasti Bapak Ibu saudara menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi saya percaya akhir zaman bagi kita orang-orang yang dikasihnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Amin Bapak Ibu saudara. Karena semakin dunia ini menjadi gelap, semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin gereja Tuhan akan diberkati. Siapa yang gak mau diberkati? Wah puji Tuhan, gak ada yang angkat tangan, semua mau diberkati. Amin. Nah inilah saatnya Bapak Ibu saudara.
Janji Tuhan ketika mendekati kedatangannya, kita akan didandani, dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Amin Bapak Ibu. Pernah kita melihat seorang pengantin atau sepasang pengantin Bapak Ibu Saudara ketika mereka berjalan menuju kepada altar, yang wanitanya ini Bapak Ibu Saudara dressnya bukan pengantin, tapi dressnya ini baju tidur, dasteran. Ada? Gak ada Bapak Ibu Saudara. Menjelang hari pemberkatan nikah, biasanya pengantin wanita ini yang paling spesial. Ditata semikian rupa dari pagi. Ya, kalau pemberkatannya jam 10 dari jam 4 pagi. Wanitanya dulu didandani semikian rupa. Nek pria itu gampang, ya, cepet tek selesai. Wanitanya ini memang paling apa Bapak Ibu Saudara, paling istimewa gitu. Nah saya percaya kita sebagai mempelai Kristus, Anda istimewa di pemandangan Kristus. Amin. Hari ini sementara Anda sadar atau tidak, Tuhan sedang mendandani saudara dan saya. Amin. Itu kebenaran. Sekalipun kenyataannya Anda sedang menjalani sesuatu hidup yang berat, yang sulit. Rasa-rasanya mustahil untuk kita bisa menjalani sepanjang tahun ini. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, di balik layar yang kita tidak lihat, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita. Karena Dia mau kita mempelai wanitanya siap untuk menyongsong kedatangan mempelai pria kita. Amin. Ya, bayangkan masa kita diangkat dalam kondisi baju compang-camping. Kan gak seru Bapak Ibu Saudara ya kan. Kita akan diangkat dalam tubuh yang luar biasa. Pakaian yang luar biasa. Hidup yang diberkati. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Wahyu 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Inilah wahyu Kristus. Mari kita baca sama-sama ayat pertama ini Bapak Ibu Saudara dengan suara yang terbaik. 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah Bapak Ibu Saudara, kata-kata pertama ini penting sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu isi dalam kitab-kitab di Alkitab kita, perhatikan tulisan-tulisan di awal. Karena itu menggambarkan isi hati dari penulisnya. Nah di kitab Wahyu, ayat pertama, kalimat pertama dibuka dengan kata-kata inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya apa? Kalau Anda membaca kitab Wahyu, Anda akan melihat Yesus di dalamnya. Amin. Ya, bukan melihat chip 666, bukan melihat naga yang keluar, bukan melihat 4 penunggang kuda yang mengerikan, bukan melihat akhir zaman yang menakutkan, bukan. Wahyu berbicara tentang Yesus Kristus. Amin. Wahyu bukan berbicara tentang akhir zaman. Wahyu berbicara tentang Yesus Kristus. Makanya Alkitab berkata, inilah wahyu Yesus Kristus. Kalau Anda baca terjemahan bahasa Inggris dikatakan Revelation of Jesus Christ. Pewahyuan tentang Yesus. Kalau orang baca wahyu, dia yang dia lihat chip 666, tanda di dahi, tanda di tangan, lalu muncul ketakutan, itu bukan kebenaran. Ya, setiap pendeta yang khotbah tentang wahyu harus Bapak Ibu Saudara bisa menunjukkan Yesus Kristus di dalamnya. Ya. Yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, jadi kitab Wahyu berbicara tentang Yesus. Nah kalau orang ketemu dengan Yesus apa yang terjadi? Senang apa susah Bapak Ibu? Senang, bahagia. Kenapa? Karena ketika dia ketemu Yesus masalahnya selesai Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang amin? Amin. Saya selalu percaya dan berdoa sampai hari ini. Prinsip hidup dalam pelayanan saya itu tidak pernah berubah. Orang yang ketemu dengan Yesus hidupnya pasti berubah. Itu yang saya pegang sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan perubahan yang terjadi ketika orang itu ketemu Yesus itu bukan perubahan yang lama. Tapi perubahan yang seketika itu juga. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah kalau lama gimana Pak? Saya tinggal balik aja. Lah kalau seketika itu juga gimana Bu? Nah mau yang lama apa mau yang cepat? Ya kan? Semua orang pengen cepat.
terjadilah, imanilah itu Bapak Ibu Saudara, bahwa transformasi mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu dengan begitu cepat. Amin. Ya, minta sama Tuhan, enggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, bentar. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Wahyu atau apokalipsis itu artinya adalah penyingkapan, ya, pembukaan tabir atau pewahyuan. Ada pembukaan, penyingkapan Bapak Ibu Saudara tentang Yesus, bukan tentang chip, bukan tentang tanda di dahi di tangan, bukan tentang pengangkatan, bukan tentang peperangan Bapak Ibu Saudara, tapi tentang Yesus Kristus. Ya, sekalipun di dalamnya ada Bapak Ibu Saudara diceritakan tentang gambaran di akhir zaman. Anda tahu Wahyu menuliskan demikian. Dia melihat, Yohanes ini melihat di akhir zaman nanti menjelang Yesus datang itu ada belalang-belalang besi yang bertebangan. Anda tahu zaman dulu kan belum ada helikopter. Sekarang belalang besi itu apa? Pesawat helikopter Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini semua orang melihat pesawat helikopter berterbangan di mana-mana karena apa? Peperangan besar terjadi. Terus Yohanes berkata di dalam penglihatannya di akhir zaman, bahwa bintang-bintang di langit itu turun semua ke bumi. Anda tahu apa yang dimaksud di zaman sekarang? Rudal, nuklir, mulai tembak-menembak, bum, 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 bum. Yohanes melihat, tapi dia nggak ngerti apa itu, dipikir belalang besi. Ternyata apa Bapak Ibu Saudara? Helikopter, pesawat, jet yang sekarang lagi berterbangan. Semua sedang terjadi dan sudah terjadi. Inilah akhir zaman. Tapi Alkitab berkata bagi kita orang-orang yang percaya pada Yesus akhir zaman itu tidak menakutkan. Sebab apa? Kita dan Anda dan saya dipisahkan oleh Tuhan. Amin saudaraku. Ya, diselamatkan itu Bapak Ibu Saudara artinya dipisahkan, dipindahkan dari tempat yang menakutkan, dari kegelapan kepada tempat yang terang. Amin saudaraku. Ya. Nah, Wahyu itu berbicara tentang Yesus Kristus. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berbicara tentang Yesus Kristus. Itulah mengapa di gereja ini setiap minggu khotbahnya tentang Yesus. Alkitab aja ngomong, Wahyu pun Yohanes berkata ini adalah penyingkapan tentang Yesus. Wahyu Yesus Kristus. Revelation of Jesus Christ, Bapak Ibu Saudara. Siap mendengar tentang Yesus? Amin. Ya. Nah, berbicara tentang Yesus Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Alkitab berkata ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang apa saudaraku? Mendengarkan kata-kata nubuat ini. Nah, jadi kalau orang mendengarkan khotbah dari kitab Wahyu, hasilnya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu bukan tujuannya. Wahyu diberikan, kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes supaya setiap orang yang mendengar tulisan-tulisan di kitab Wahyu ini ketika disampaikan mereka mengalami apa saudaraku? Kebahagiaan. Amin. Ya. Saya berdoa di akhir khotbah ini ketika Anda mendengar khotbah tentang Wahyu, Anda pulang dengan bahagia dan sejahtera. Amin. Jadi kitab Wahyu ini bukan untuk menakut-nakuti jemaat. Supaya lebih banyak memberi, supaya lebih banyak berkorban, supaya lebih banyak melayani. Bapak Ibu, hidup Anda itu bukan 24 jam untuk gereja, tapi 24 jam untuk Yesus. Amin. Jangan salah, hidup kita sepenuhnya untuk Yesus. Yesus ada di dalam rumah tangga kita, Yesus ada di dalam pekerjaan kita, Yesus ada di dalam suami istri kita, Yesus ada di dalam anak-anak kita, Yesus juga ada di dalam gereja ini. Amin. Dan kalau orang yang ada di dalam Yesus hidupnya pasti diatur dengan baik sedemikian rupa. Amin Bapak Ibu. Enggak sitik-sitik lunga gereja sampai istrinya, suaminya, anaknya enggak keurus. Itu bukan panggilan kita. Panggilan kita 24 jam, 7 hari, 365 hari dalam 1 tahun untuk Yesus. Amin. Ya. Jadi Wahyu ini bukan disampaikan untuk menakut-nakuti jemaat, mengintimidasi jemaat supaya hidupnya lebih banyak datang ke gereja, tiap minggu datang ke gereja. Ya itu bagus Bapak Ibu Saudara, tapi tujuan Wahyu bukan itu. Tujuan Wahyu adalah membuat setiap mereka yang membaca dan mendengarkan
itu berbahagia. Nah, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, Bapak Ibu Saudara, kita percaya Yesus yang akan menolong kita sehingga kita bisa melakukan semua yang tertulis. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus yang mengerjakannya di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam terjemahan yang lain dikatakan The Passion Translation, ya Alkitab The Passion dikatakan a joyous blessing, rest. Nah, berkat sukacita, berkat yang berlimpah, berkat yang unlimited, berkat yang besar. Itu rest, ya. Tinggal, hinggap. Di mana saudaraku? Di setiap orang yang membaca dan mendengarkan kata-kata nubuat ini. Amin. Siapa yang mendengarkan dan membaca kata-kata nubuat ini? Katakan saya. Artinya apa? Katakan berkat-berkat itu mendarat di atas hidupku. Amin Bapak Ibu. Tepuk kiri kanannya katakan kamu orang yang diberkati. Amin. Joyous blessing itu artinya berkat yang tidak bisa diungkapkan. Berkat yang tidak bisa dikatakan saudaraku. Nah itulah kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mungkin ada yang berkata ketika mendengar ini, masa toh Pak hidupku dari dulu sampai tahun ini masih susah. Kapan ya saya bisa seperti yang A, si B, si C. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum hidup seperti apa yang dikhotbahkan di tempat ini, solusinya bukan bekerja lebih keras atau meniru pekerjaan saudara-saudara kita seiman, bukan. Jawabannya adalah dengarkan firman Kristus lebih banyak lagi. Amin. Karena ada waktunya di mana orang mau mendengarkan firman sudah tidak bisa lagi. Karena firman itu akan diangkat dari dunia ini. Selagi ada waktu untuk kita mendengarkan firman, pakailah waktu itu untuk mendengarkan firman. Bisa di motor pakai headset, bisa di mobil, bisa sambil masak, bisa sambil turunan di rumah. Teknologi sudah menolong Anda untuk bisa merenungkan firman siang, pagi, siang, dan malam. Amin jemaat. Makanya Yesus berkata kemarin khotbahnya Pak Didi, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Contohnya apa? Mendengarkan firman gak harus di gereja. Dimanapun Bapak Ibu. Amin. Sekarang TV sudah ada YouTube-nya. Ya, yang punya TV YouTube bisa diputer khotbahnya. Khotbah Pak Yakob, khotbah Pak Didi, khotbah saya, khotbah Pastor Ivan, khotbah Pastor Prince. Kalau bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa cari yang terjemahan Indonesia ada. Khotbahnya Pastor Yanuar, banyak sekali. Dan saya perhatikan hari-hari ini semakin banyak gereja yang menerima Injil kasih karunia. Dan Anda tahu ada satu gereja baru yang baru menerima. Mungkin sekitar tahun 2020-2021 Anda tahu di mana? Di kota Kudus. Nah itu mungkin Pak Yakob juga kan asalnya Kudus, Bu Foni juga. Di kota Kudus sudah ada gereja kasih karunia. Ya, gereja GBI apa itu ya. Saya lagi pelajari pendeta-pendetanya, saya pengen undang untuk bisa berbagi sharing. Gerejanya cukup besar dan hari ini mereka khotbahnya tentang Injil kasih karunia Yesus Kristus. Padahal pendetanya itu sudah cukup tua loh Bapak Ibu Saudara. Wah kalau lihat wajahnya itu menakutkan, kumisnya tebel. Waduh menakutkan, kumisnya tebel, alisnya tebel, melotot-melotot. Tapi yang dikhotbahkan Yesus loh Bapak Ibu Saudara. Wah luar biasa. Saya bersuka cita melihat Injil itu mulai masuk di gereja-gereja. Nah makanya Bapak Ibu Saudara dengarkan Injil. A joyous blessing rests upon the one who reads this message and upon those who hear and embrace the words of this prophecy. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika Anda mendengarkan khotbah ini, Alkitab berkata Anda itu orang-orang yang berbahagia. Amin. Ya. Jangan dengarkan suara hatimu, mosok toh berbahagia uripmu susah, ya, kerjaanmu sepi. Jangan. Dengarkan firman pagi ini berkata, Anda orang-orang berbahagia. Coba tepuk dadanya katakan, aku orang berbahagia. Ya, karena apa? Karena saudara sedang mendengarkan perkataan ini. Saudara sedang membaca tulisan ini. Amin saudaraku. Ya, sederhana sekali. Nah Bapak Ibu Saudara 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus ia adalah ciptaan yang baru. Kenapa setiap kitab itu selalu menunjukkan Yesus kepada setiap orang yang membacanya.
Dan Yohanes pun menuliskan di akhir hidupnya di kitab yang paling terakhir dalam Alkitab masih mengingatkan bahwa Wahyu ini pun, kitab yang terakhir ini pun masih berbicara tentang Yesus. Amin. Kita sudah memulai dengan kasih karunia, jangan kita mengakhiri di luar kasih karunia. Amin jemaat. Amin. Jangan setelah tambah parah, bisnisnya tambah sulit, keuangan tambah sulit, utangnya tambah banyak. Lalu kita mulai berkata, wis ra usah Yesus-Yesusan, ora ono Tuhan-Tuhanan, gak usah ke gereja-gerejanan, yang penting saiki aku mau kerja keras. Bapak Ibu Saudara, saya bukannya patani. Tapi semakin Anda mengandalkan kekuatan Anda, semakin kita akan terpuruk. Karena dunia ini, perhatikan, tidak akan pernah bertambah baik. Dunia ini saudaraku akan bertambah jahat, bertambah gelap, dan bertambah menakutkan. Namun jangan terus melotot Bapak Ibu Saudara ya. Namun bagi kita yang percaya kepada Yesus, Anda dibedakan. Katakan amin. Yang di luar sana kerja ngoyo, banting tulang, banting apalagi Bapak Ibu Saudara banting piring di rumah, ya kan stres. Tapi bagi kita yang di dalam Yesus, Anda akan mendapatkan kasih karunia yang mempermudah Anda ketika orang bekerja 8 jam, mendapatkan 1 dinar. Anda Bapak Ibu Saudara bekerja 1 jam, Anda mendapatkan upah yang sama 1 dinar. Amin. Ada kemudahan-kemudahan kasih karunia yang menyertai Anda dalam pekerjaan Anda. Yang katanya orang sulit, yang katanya orang sepi, yang katanya orang angel. Namun Anda tidak akan mengalami itu semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Pak, Anda kan pendeta, orang kerja, enak ngomong tok, Bapak Ibu Saudara. Wah, sing guyu ketoke perasaane podo ini sama saya. Kok iso mboco to Pak Pendeta pikirane ya to? Lunggah-lungguh muka mlaku ya to. Bapak Ibu, pendeta juga punya tantangan yang sama, cuman Anda enggak ngerti aja. Ya, beberapa orang di sini terutama tua-tua jemaat itu tahu masalah kami. Enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kami ada sampai hari ini saya beritahukan itu karena kami tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Amin. Iya, yang WL di sini, yang di sana semua banyak masalah. Kemarin saya tanya jemaat, Cik gimana kerjaanmu? Ya udah dia mau ngomong sepi ya nggak enak sama pendetanya, tapi kenyataannya demikian. Saya bilang Cik minta sama Tuhan. Bisnis apa yang harus aku kerjakan Tuhan. Nanti Tuhan pasti kasih. Amin. Ya, jemaat, jangan menyerah dengan keadaan. Kamu punya Tuhan yang, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti menggenapi imanku bersepakat percaya. Kuasanya ku terima sekarang kemenangan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kemenangan darimu, dari Yesus, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kerja keras kita. Kemenangan dari Yesus. Kalau Anda lemah, nyanyikan pujian ini. Renungan tadi pagi ketika kita berkumpul dalam lembah pujian. Ya, itu kan bagus tuh. 1 Tawarik pasal 20 ayat 26. Anda tahu pasal 20 ayat 26 berarti membentuk tahun yang kita sedang jalani, tahun 2026. Apa ayat berkata? Mereka berkumpul dalam lembah pujian, mereka bersorak-sorai karena Tuhan mengalahkan musuh-musuh mereka. Amin. Tahun 2026 banyak-banyak puji Tuhan, banyak-banyak nyanyi. Fales rak popo, yang penting ojo jadi WL. Kalau Anda jadi WL fales ya berat Bapak Ibu Saudara. Fales rak popo, yang penting di rumah sendiri, di mobil sendiri, di motor, di kamar mandi. Gak apa-apa, nyanyi yang keras. Kalau lagi sepi katakan aku diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya,
Aku dikasihi gitu. Kalau sulit mengasihi nyanyi aku dikasihi. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai. Saya suka nyanyi, ngubah lagu tak ganti kalimat yang waktu itu isi hati saya tak ganti-ganti. Pokoknya pas gitu aja. Orang meleset-meleset. Saya suka nyanyi Bapak Ibu saya. Nyanyi Bapak Ibu. Tahun ini tahun banyak nyanyi, amin. Ya, Tuhan mengalahkan musuh kita. Nah, kenapa Wahyu menekankan Yesus? Karena Alkitab berkata barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Katakan bersama-sama, yang lama sudah berlalu. Mari saya mau beritahukan apa yang dimaksud yang lama, apa yang dimaksud dengan yang baru sudah datang. Nah ini, Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, langit yang lama dan bumi yang pertama, bumi yang lama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Perhatikan ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Perhatikan kedatangan Yesus terjadi 2 kali. Yang pertama yang kedua dia dikatakan sebagai mempelai pria yang akan menjemput gerejanya sebagai mempelai wanita Kristus. Nah yang pertama yang menarik, Yesus dikatakan ya sebagai pengantin wanita yang berdandan untuk suaminya. Ini adalah nubuatan Yesus turun sebagai manusia menggantikan kita gerejanya untuk menjadi mempelai Kristus. Amin saudaraku. Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Siapa yang dimaksud saudaraku? Ingat ayat pertama, kalimat pertama ini wahyu tentang Yesus Kristus. Berarti simbol-simbol ya itu mengarah kepada Yesus dan pekerjaan Yesus ya, kecuali naga dan lain-lain ya, itu antikris. Nah Bapak Ibu Saudara, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ayat 24 dan 20 sampai 26. Sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Nah, berbicara Yerusalem yang baru ya dan berhias bagaikan pengantin perempuan, kita melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan Yerusalem yang baru dan pengantin perempuan. Galatia 4 ayat 24 sampai 26 menjelaskan. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Ya. Perempuan yang pertama berasal dari Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak perhambaan. Dan perempuan itu namanya adalah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan dia, perhatikan, sama dengan Yerusalem yang sekarang, yang lama Bapak Ibu Saudara. Karena ia hidup di dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Jadi Yerusalem yang lama, ya kalau kita perhatikan. Nah, ini ada Yerusalem yang baru, artinya ada Yerusalem yang lama. Yerusalem yang lama itu apa Bapak Ibu Saudara? Yerusalem yang sekarang ini ada. Dan itu disebut sebagai Hagar di Gunung Sinai tanah Arab. Ia sama seperti Yerusalem yang lama. Karena ia hidup di bawah hukum Taurat di dalam perhambaan. Nah ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi yang tadi Alkitab berkata kota yang kudus turun dari Allah adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Siapa namanya? Sarah. Jadi ada dua wanita yang disebutkan, yang dimaksud, yang menggambarkan Yerusalem yang lama dan Yerusalem yang baru. Yerusalem yang lama itu berbicara perempuan yang pertama namanya Hagar, yang melahirkan anak-anak perhambaan, yang hari ini selalu terjadi pertengkaran. Yerusalem yang baru berbicara tentang Sarah, yang melahirkan anak perjanjian di usianya yang sudah tidak mungkin untuk melahirkan. Sarah oleh janji Tuhan melahirkan Ishak. Dan hari ini saudaraku saya berdoa semua kita oleh janji Tuhan Anda melahirkan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Bukan oleh kekuatan kita seperti Hagar, namun oleh janji Tuhan. Katakan oleh janji Tuhan. Ya. Saudaraku hidup oleh janji Tuhan. Aminnya di dalam hati keras sekali.
Amin ya. Saudara hidup oleh janji Tuhan. Bukan oleh kerja keras Anda. Amin saudaraku. Bukan oleh ketakutan, kekhawatiran Anda. Banyak orang saudaraku kerja karena khawatir. Kerja karena stres. Yang terjadi apa? Enggak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita kerja karena janji Tuhan, ada damai sejahtera yang mengikutinya. Amin. Ya, jadi Yerusalem jelas saudaraku, Yerusalem yang lama berbicara tentang apa? Hagar yang melambangkan hidup di dalam perhambaan. Nah, Hagar, ini Bapak Ibu saudara, saya simpulkan aja. Hagar itu melambangkan Yerusalem lama. Perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah hidup di bawah hukum Taurat. Dan itu adalah gambaran seorang hamba. Ya, kenapa hamba? Anda tahu Paulus pernah menuliskan seorang anak yang belum akil balik. Ya, entah itu anak bangsawan, anak kaya raya, anak raja. Selama dia belum akil balik, selama dia belum beranjak dewasa, anak itu tetap seperti hamba. Kenapa demikian? Anda tahu, anak itu Bapak Ibu Saudara kalau masih kecil orang tuanya mau berpergian jauh, biasanya dibiarkan gitu aja atau dititipkan. Dititipkan, betul nggak? Kalau orangnya kaya raya dia taruh pembantu di rumah, dia taruh baby sister di rumah. Dia akan ngomong neni, ya itu kan panggilan baby sister. Tolong jagain anak ini ya. Apapun yang dia butuhkan ya tolong siapin. Ya. Kalau tiba-tiba pembantunya ngantuk nggak mau membuatkan apa yang terjadi. Anak ini kelaparan, hidupnya tergantung pada penguasaan hamba itu. Betul Bapak Ibu? Benar nggak? Ya kan? Bahkan kita lihat ada anak karena kekerasan pembantunya, nah itu. Jadi anak ini tidak ubahnya seperti hamba. Papa mamanya punya mobil bagus, papa mamanya punya motor yang bagus, papa mamanya punya sepeda yang mahal. Tapi anak ini bisa menggunakan enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Hanya anak-anak yang sudah dewasa yang bisa menggunakan apa yang menjadi milik orang tuanya. Nah, Paulus berkata, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus dan menerima Yesus, dia seperti seorang anak di bawah pengawasan seorang pembantu. Ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Nah, hukum Taurat itu seperti itu. Selalu dalam khotbah penyampaiannya adalah jemaat lakukan ini, jangan lakukan ini. Hal seperti ini itu biasanya terjadi kepada anak-anak atau kepada orang dewasa, Bapak Ibu. Kepada anak. Seringkali kita ngomong sama anak, nak kamu nggak boleh ini ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah itu yang terjadi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang berharap menjadi dewasa di dalam Kristus. Tapi hidupnya ada di bawah pengajaran yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Awas kamu kalau gini, awas kamu kalau gitu. Itu tidak ubahnya. Kita seperti seorang anak yang masih di bawah pengawasan hamba. Kita tidak bisa menikmati apa yang menjadi kekayaan milik orang tua kita. Namun bagi saudara dan saya yang sudah ada di dalam Kristus, Alkitab berkata kita seperti anak yang sudah dewasa. Anda bisa menikmati, memiliki apa yang orang tua miliki. Amin. Makanya seorang bapak yang baik punya 2 anak berkata kepada anak sulungnya, anak pertamanya berkata, anak pertama itu anak yang sudah dewasa. Bapaknya bilang apa? Nak, kenapa kamu marah? Bukankah milikku milikmu? Ambillah sesukamu, pakailah sesukamu. Ngapain kamu takut-takut dan akhirnya marah? Anak pertama, anak dewasa dan itu adalah saudara dan saya. Amin. Kalau doa sama Tuhan jangan ngeluh-ngeluh. Tuhan nopo uripku kok enggak diberkati. Tuhan kenapa hidupku kok enggak diberkati. Tuhan kenapa hidupku kok seperti ini. Tuhan tinggal bilang, nak kamu itu sudah dewasa. Semua yang ada padaku itu juga punyamu. Ambil. Amin saudaraku. Loh tapi kalau ngambil kan harus melakukan ini. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Bapaknya bilang, sopo sing ngomong. Ya kan? Aku sudah mengasihi kamu. Apa adanya kamu. Amin saudaraku. Makanya ketika anak pertama ini yang dewasa ini melihat anak bungsu adiknya. Dalam kesalahannya, kelemahannya, orang tuanya tetap sayang. Ngamuk dia Bapak Ibu.
Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini Anda dan saya harus sadar kita ini sudah dewasa karena Kristus. Hari ini Anda memiliki apa yang Bapamu di surga miliki. Amin. Anda tinggal mengambilnya, katakan mengambilnya. Nah saudaraku, karena itu semua sudah disediakan. Sudah diperoleh oleh kerja keras ayah kita. Yesus sudah melakukan semuanya di atas kayu salib saudaraku. Dia sudah menanggung semua sakit penyakit kita. Dia sudah menanggung stres kita. Kapan saudaraku, ketika dia diberikan mahkota duri sehingga dari kepalanya keluar tetesan-tetesan darah yang mengalir. Itu gambaran di mana stres Anda sudah ditanggung Yesus. Di atas kayu salib ketika dia mengenakan mahkota duri. Yang harusnya mahkota duri itu ditancapkan di kepala kita. Karena kita stres mikirin hidup kita stres mikirin hidup di hari-hari terakhir. Piye carane supaya sepi kerjaanku tambah rame, caranya pekerjaanku tambah maju. Banyak orang di luar stres dan hari ini saudaraku tahu. Mahkota duri yang ada di atas kepalamu hari ini sudah diambil Yesus. Dan ditancapkan di kepalanya. Amin saudaraku. Supaya hari ini pikiran Anda dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Amin. Pikiran Anda enggak stres lagi. Segala sakit penyakitmu sudah ditanggung. Yesus mati di atas kayu salib dalam keadaan yang hina, tanpa sehelai pakaian pun. Dia menjadi orang yang paling miskin di atas ini. Padahal dia adalah seorang raja yang begitu kaya raya dan mulia. Supaya apa? Firman Allah berkata, oleh kemiskinannya. Kapan Yesus dimiskinkan? Di atas kayu salib. Supaya firman Tuhan berkata, oleh kemiskinannya saudara dan saya menjadi kaya di dalam segala sesuatu. Ada amin saudaraku? Anda tidak perlu berusaha untuk kaya. Kemarin Pastor Didi sudah bilang, tinggalkan niatmu itu. Karena Anda sudah kaya. Amin. Anda sudah sembuh, tinggalkan niatmu itu untuk menjadi sembuh. Karena oleh bilur-bilurnya ketika Yesus di atas kayu salib, segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Amin jemaat. Sarah berbicara Yerusalem yang baru, perjanjian baru, hidup di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Sarah menggambarkan seorang hidup sebagai anak perjanjian. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru. Yerusalem yang baru itu sudah datang. Amin. Wahyu 21 ayat 3, saya akan tunjukkan ya, kenapa itu sudah terjadi dan sudah datang bagi kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, kata Yohanes, lihatlah kemah Allah itu ada di mana saudaraku? Di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan itu sudah terjadi. Alkitab berkata, kamu adalah bait Allah. Amin. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Alkitab berkata, aku akan memberikan mereka hati yang baru. Ya, hati seorang murid yang mendengar. Dan aku akan memberikan hukum yang baru di dalam hati mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah terjadi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara dan saya tidak lagi hidup di Yerusalem yang lama, di perjanjian lama. Kita sekarang hidup di Yerusalem yang baru yang sudah turun dari surga. Kita hidup di bawah perjanjian yang baru. Kita lahir dari seorang ibu yang namanya Sarah. Anak yang lahir dari janji Tuhan. Amin. Bukan dari hasil kerja keras. Anda diselamatkan karena janji Tuhan. Anda dilahirkan baru dari pekerjaan Yesus. Amin. Makanya ketika Yesus hendak meninggal, dari lambungnya ditombak dan dari lambungnya keluar apa? Air dan darah. Itu berbicara tentang kelahiran gerejanya. Bukankah ketika seorang wanita melahirkan ya keluar air dan darah? Hari ini saudara dan saya sudah dilahirkan baru. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena usahamu, tapi karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa berkata, kita ini hidup karena janji, karena kasih karunia. Bukan karena usaha dan kerja keras kita. Stop untuk ngoyo. Amin Bapak Ibu Saudara.
Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka yang percaya, katakan amin. Di Yerusalem yang baru segala air mata kita dihapuskan. Amin ibu-ibu. Ini janji untuk para ibu-ibu khususnya yang suka nangis sendirian. Di kamar, dimanapun. Siapa yang suka nangis sendirian? Sudah gak ada, puji Tuhan, ibu-ibu yang sangat diberkati Tuhan. Ya. Jangan-jangan yang nangis bapak-bapaknya sekarang. Coba bapak-bapak siapa yang suka nangis? Gak ada ya. Nah Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan di tahun ini, di Yerusalem yang baru, semua air mata, segala air mata, tangisan air matamu untuk pernikahanmu, tangisan air matamu untuk pekerjaanmu, tangisan air mata untuk masa depanmu, tangisan air matamu untuk bisnismu, untuk kesehatanmu, semuanya Tuhan akan hapus di tahun ini. Yang percaya katakan amin. Tidak ada lagi tetesan air mata dan tangisan. Memang itulah kehidupan surga di bumi. Tidak ada lagi air mata. Amin. Yang ada adalah sukacita. Coba tengok kiri kanannya, yang berikan senyum, yang katakan ayo tetap bersuka cita, gak usah nangis. Ya. Dan dikatakan kenapa Tuhan akan menghapus air mata, karena maut tidak ada lagi, tidak ada kematian. Amin saudaraku. Amin. Kematian bagi orang percaya itu hanya pindah tempat. Kayak Anda tidur di kamar, kademen atau enggak nyaman karena dengkurannya suami atau istri, lalu Anda bibenen, Anda ambil bantal, lalu lu ngomong ngorok-ngorok kok banyak yang ketawa, banyak yang ngorok ya. Sama ya. Lalu Anda pindah bawa bantal guling, lalu tidur di ruang tamu, tidur di mana. Kayak itu aja. Kematian itu bukan hal yang menakutkan, hanya pindah tidur, pindah tempat. Amin. Makanya kita berkata tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi pergabungan. Amin jemaat. Ya, Anda meninggal itu hanya pindah tempat dari bumi. Anda pindah di surga. Dan di surga Anda menikmati hidup seperti di bumi tapi lebih baik lagi. Anda enggak perlu kerja, Anda bisa makan. Anda pengen mobil, Anda tinggal pakai. Anda pengen motor, tinggal pakai. Motor jenis apapun ada di sana. Mobil jenis apapun ada di sana. Rumah sebesar apapun ada di sana. Anda tinggal menempati. Enak apa enak Bapak Ibu? Enak. Anda pengen anggur dari perusahaan manapun, negara manapun, tinggal petik, tinggal ambil, nggak perlu beli dan hitung gram-graman. Bapak Ibu. Dan berikutnya dikatakan tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama, apa saudaraku? Sudah berlalu. Lebih keras lagi katakan sama-sama yang kuning, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang lama sudah, apa itu yang lama? Hidup di bawah hukum Taurat, hidup oleh karena ngoyo, hidup karena kerja keras itu sudah berlalu. Amin. Hari ini hidup Anda ditentukan oleh janji-janji Tuhan. Hidup Anda ditentukan oleh iman Kristus yang ada di dalam kita kepada janji-janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hidup Anda bukan ditentukan oleh dokter, oleh perkataan orang pintar, oleh perkataan siapapun. Hidup Anda ditentukan oleh apa kata Tuhan. Kalau hari ini dia berkata Anda adalah orang-orang yang diberkati, Anda menjadi kepala. Itu terjadi bagi Anda. Amin. Yang lama sudah berlalu. Jadi Bapak Ibu jemaat jangan lagi hidup seperti seorang hamba. Hiduplah sebagai seorang anak. Ini adalah berbicara tentang mindset yang baru, pola pikir yang baru yang disampaikan. Khotbah-khotbah kita ini selalu nyambung Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau Anda ngelewat, Anda dengarkan khotbah minggu lalu. Supaya bisa ngikutin. Tahun ini kita akan melihat banyak hal yang baru, yang besar. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, ayo jemaat lihatlah. Hasan Vision, amin. Biarkan yang menutupi matamu hari ini disingkapkan, revelation, ada pewahyuan. Makanya ketika saya menyiapkan khotbah ini saya diingatkan Tuhan, berarti saya harus banyak khotbah juga tentang kitab Wahyu bagi saudara. Penyingkapan terjadi. Amin saudaraku. Lihatlah, ayo katakan sama-sama, lihatlah. Ya,
Coba sekarang saya mau kita melakukan tindakan profetis. Tutup matanya semua. Tutup matanya. Dan nanti ketika Anda buka mata, Anda katakan lihatlah nama kita masing-masing. Lihatlah Vincent, lihatlah Didi, lihatlah Peter, lihatlah. Sebut nama kita masing-masing ya. 1, 2, 3. Lihatlah Vincent. Waduh kurang keras ya 2, 3 ya. Buka mata sambil ngomong lihatlah nama kita masing-masing ya. 2, 3. Lalu sebutkan kata aku diganti Tuhan menjadikan segala sesuatu baru ya. 2, 3. 1, 2, 3. Lihatlah Vincent, Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa. Tahun 2026. New beginnings terjadi bagi Anda. Dimulai dari kata, dimulai dari apa? Lihatlah. Apa yang Anda lihat hari ini? Kekurangan, keterbatasan, kegagalan, yang sehingga membuat Anda stres, cemas, takut, khawatir. Tuhan bilang, nak lihatlah. Maksudnya apa? Lihatlah kepada Yesus. Karena ini adalah wahyu tentang Yesus. Semua yang dituliskan berbicara tentang Yesus. Lihatlah kepada Yesus. Aku telah menjadikan segala sesuatu. Amin, katakan segala sesuatu. Itu tidak hanya berbicara tentang bisnismu. Itu tidak hanya berbicara tentang keuanganmu. Itu juga berbicara tentang kesehatanmu, kebahagiaanmu, pernikahanmu, keluargamu, anak-anak cucu dan mantumu. Amin. Kalau manusia cuma bisa mengatasi satu hal. Kok kita ini stres tukaran terus, oh karena kita ra duwe duit, ya wis aku tak golek duit luwih akeh meneh. Tapi dia lupa ketika dia kerja keras, kesehatannya sedang ditukarkan. Saudaraku, kalau Anda mau prosper in all things, makmur di dalam segala hal, berkelimpahan di dalam segala hal, lihatlah aku. Amin. Lihatlah Yesus, jangan lihat ATM-nya, jangan lihat rekeningnya. Ya, lihatlah. Jangan lihat keterbatasanmu, jangan lihat kekuranganmu. Lihatlah Yesus. Siapa yang suka ngelihati ATM? Ayo, bertobat. Bertobat maksudnya ya metanoia, pikirannya harus berubah. Ya, hidupmu tidak ditentukan oleh saldo ATM-mu. Hidupku ditentukan oleh setiap janji-janji Tuhan. Amin. Ibu-ibu, hidupmu bukan ditentukan oleh gaji atau penghasilan suamimu. Wah karemu pak kait mangok, angelmen. Kok enggak ada yang amin ibu-ibu? Oh ibu-ibunya kerja, ya udah dibalik. Bapak-bapak, hidupmu tidak ditentukan dari gaji istrimu. Wong loro kabeh kerja pak, ya udah. Hidup kita tidak ditentukan dari perolehan dan hasil kerja kita. Hidupku menggenapi firman-Nya. Hidup kita ditentukan oleh setiap janji-janjinya. Setialah, bersabarlah, tunggu. Janji itu pasti digenapi dalam hidupmu dengan caranya dan sesuai dengan waktunya. Amin jemaat. Sampaikan kabar baik ini kepada anak-anakmu, kepada menantumu, cucu-cucumu. Pak, Bu, hari ini anak-anakmu di luar sana menghadapi kehidupan yang mengerikan. Tantangan yang sulit, persaingan yang ketat. Mereka butuh kabar baik. Amin. Jangan kalau telepon, kirimannya kok telat nyo. Nah, anu ya sepi ya kerjaannya ya. Jangan. Telepon kuatkan mereka, WA kuatkan mereka. Amin. Bapak mama, bapak ibu, ayah bunda. Amin. Ojo mikir golek duit terus, pikir anak-anakmu di luar sana mereka menghadapi tantangan yang berat dan sulit. Berikan kabar baik setiap minggu kepada mereka. Pakailah setiap minggu untuk mengingatkan mereka, WA mereka, kuatkan mereka. Kalau bisa telepon doakan mereka. Mama, papa mau doa sebentar buat kamu. Singkat aja, gak usah sui-sui. Tuhan Yesus, aku tahu engkau mengasihi anak ini. Ini anakmu, engkau berkati dia.
dalam pekerjaannya. Amin. Nang, nak, nyo, gak usah takut. Kamu punya Yesus. Waduh Bapak Ibu. Anda akan melihat Hason Vision tahun ini keluargamu dipulihkan. Pernikahanmu dipulihkan. Orang tua ayo kembali. Peluk anakmu, doakan anakmu. Tanya anak-anakmu. Jangankan kerja, di sekolah pun mereka menghadapi tantangan yang besar. Amin. Jangan hanya menuntut anak kita. Tapi biarlah kasih Kristus itu mengalir untuk mereka. Amin. Saya nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba ngalir tentang anak-anak. Kalau mereka berbuat salah, ampuni mereka, doakan mereka, jangan tinggalkan mereka. Karena mereka dilahirkan melalui rahim kita. Amin ibu-ibu. Amin. Doakan anak-anakmu. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. No tipu-tipu, no hoax. Tuhan bilang ini benar dan tepat. Dan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Amin jemaat. Ya, firman Tuhan gak pakai no hoax. Firman Tuhan bukan hoax. Firman Tuhan bukan tipu-tipu. Firman Tuhan adalah tepat dan benar. Tepat. Kalau dia berkata menyembuhkan, dia akan cari dulu apa yang membuat Anda sakit. Amin. Makanya bersabarlah jemaat. Ya. Ada banyak sakit penyakit itu muncul bukan sebagai akibat utama. Biasanya ada penyebabnya. Nah biasanya medis pun ketika orang datang, dok saya kok sering sakit kepala ya. Dia enggak lantas langsung kasih resep obat sakit kepala. Dia akan bilang apa, yuk kita cek tensimu, kolesterolmu. Ya. Lalu setelah kita cek keluar, oh kolesterolnya normal nih. Oh tensinya tinggi, dia akan cek lagi, Pak, Bu makanya apa? Dia akan selidiki sampai, oh ternyata Bapak kebanyakan nih makan daging. Nah bukan obat tapi pola makannya yang dikendalikan. Amin Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan. Kalau Anda datang sama Tuhan, Tuhan berkati aku, utangkan lunasku. Tuhan tanya, sebentar, apa masalahmu sampai utangmu banyak? Apa masalahmu sampai keuanganmu terganggu? Nah Tuhan akan selidiki dan Tuhan akan pulihkan pelan-pelan dari akar masalahnya. Amin. Oh karena hidupmu bergantung kepada uang. Itu yang membuat kamu tidak bisa merdeka. Uang adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Amin Bapak Ibu. Nah makanya Tuhan akan bentuk hati kita supaya tidak lagi bergantung kepada uang, tapi bergantung kepada Tuhan. Nah kalau hati kita sudah benar, semuanya nanti pasti mengikuti. Amin. Kalau pola makannya benar, otomatis tensinya pasti normal. Kolesterolnya pasti normal tanpa obat. Amin Bapak Ibu. Sederhana kok. Sabar aja. Setia aja. Amin. Nanti semuanya akan berangsur. Berikutnya. Mana ini? Ayo lanjut dengan cepat. Klik. Ya, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, semuanya sudah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Oh ini udah terakhir ini. Nganu ya jamnya ya. Pemusik bisa maju. Saya sampaikan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terakhir ayat terakhir untuk kita. Ini memang terakhir. Apa yang dimaksud dengan Alfa dan Omega? Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Jadi yang dimaksud Alfa dan Omega itu adalah firman Kristus. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya apa? Biarlah firman Tuhan yang sudah memulai semua dalam hidupmu, firman Tuhan juga yang menjadi perkataan akhir dalam setiap masalah hidupmu. Amin. Biarkan firman Tuhan itu menjadi final words, perkataan akhir. Perkataan akhir dalam hidupmu bukan perkataan dokter, bukan perkataan manusia, bukan perkataan siapapun. Perkataan akhir hidupmu adalah perkataan firman. Dokter bisa memberikan vonis, Bu, Pak, hidupmu tinggal 4 hari lagi. Tapi firman Tuhan berkata usiamu minimal 120 tahun. Percayalah perkataan Tuhan. Amin. Biarlah final words dalam hidup kita adalah perkataan Tuhan. Bapak Ibu,
Apapun masalah tantanganmu hari ini, ingat kita hidup bukan karena kerja keras kita. Yang lama sudah berlalu. Hari ini Anda dan saya hidup di dalam Yerusalem yang baru. Kita hidup oleh janji-janji Tuhan. Amin. Dan biarlah janji itu yang menjadi alfa dan omega dalam kehidupan kita. Yang awal dan yang akhir. Apapun tantangan hidupmu, biarkan firman yang menjadi pegangan dalam hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dialah alfa dan omega kita. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang mengerjakan dan menyelesaikan bagi kita. Bersyukur, katakan bersyukurlah sebab dia baik. Amin, amin. Kasih-Nya pada saya tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita meninggikan nama Yesus. Semuanya tentang Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal, Dialah yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Bapak Ibu, apapun situasi yang saudara, yang kita sedang alami, izinkan firman Tuhan yang menjadi jawabannya. Amin. Maka tahun ini kau akan melihat firman itu akan mengerjakan apa yang mustahil bagi kita. Pasti terjadi dalam hidup. Amin. Sebab firman itu tidak pernah gagal. Kalau hari ini Anda sedang menghadapi kekurangan, keterbatasan, katakan Tuhan, aku percaya janji-Mu yang memberkati aku dan jadikan berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita bersyukur apapun keadaanmu, bersyukurlah sebab Dia baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia sekalipun kita pernah tidak setia. Mari kita berdiri sama-sama. Kita katakan pujian ini. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukurlah. Katakan sebab Dia. Katakan kasih-Nya padaku, pada saya. Kasih-Nya pada saya, tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Siapa Dia, saudaraku? Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang terima puji,
bersama-sama katakan, oh, Dia layak bina puji, hormat syukur. Kami memuji kebesaran. Mari katakan bersama-sama jemaat. Ajaib Tuhan. Ingatlah, kita punya Tuhan yang ajaib. Dia sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup memperbaiki apa yang rusak menjadi sempurna. Dia sanggup membelah laut dalam hidupmu. Dia sanggup memberikan apa yang mustahil bagimu. Apa yang saudara takutkan hari ini? Mari serukan bersama-sama, Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Pujilah kebesarannya, agungkanlah keajaibannya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dia yang besar menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Perjalanan kita berhasil dan beruntung. Sangat maut tidak akan pernah menyakiti kita. Panah api si jahat tidak akan pernah menjatuhkan kita. Sebab Tuhan yang besar beserta kita. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari serukan bersama-sama nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan. Ajaib Yesus. Sekali lagi bersama-sama. Ajaib Yesus. Ajaib Yesus, ajaib Tuhan. Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau Tuhan yang maha besar. Demikianlah kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Kami akan melihat kehidupan yang besar, yang mulia, yang kuat, yang sehat dan diberkati Tuhan. Semakin bertambah umur kami, semakin bertambah kuat kekuatan hidup kami. Semakin bertambah umur kami, semakin diberkati kami. Semakin bertambah umur hidup kami, semakin bertambah kuat ingatan kami. Semakin bertambah tajam penglihatan kami. Semakin bertambah kuat tulang-tulang dan otot-otot kami. Amin. Kami percaya firman-Mu, kami percaya janji-Mu, sebab hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu. Perkataan-Mu adalah awal dan akhir. Manusia tidak bisa memberikan perkataan akhir dalam hidup kami. Hanya janji firman-Mu lah perkataan akhir dari setiap pergumulan, masalah, tantangan, sakit penyakit hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas semua jemaat-Mu siang hari ini. Biarlah mereka diwahyukan tentang Yesus. Mereka melihat bahwa hari ini kami semua hidup di dalam perjanjian yang baru. Hidup oleh kebaikan dan anugerah Tuhan. Bukan oleh kekuatan, kerja keras dan kekhawatiran kami. Sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Tersenyumlah. Bersukacitalah. Sebab Tuhan yang maha besar. Dia yang kuat. Dia mengasihimu. Dia sayang kepadamu. Dan hari ini dia berjanji. Dengarkanlah janjinya itu kepada kita. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang engkau kerjakan diberkati dan berhasil. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia memberikan damai sejahtera-Nya.
memelihara hati dan pikiranmu dalam persekutuan penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus, yang telah memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang sehat, semua yang kuat, yang umurnya panjang, katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Pulanglah setiap kita masing-masing ke rumah kita dengan berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Amin, amin. Dan ku yakin tanganku menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat berbareng hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.